Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Selasa pagi. Lagi pada sibuk apa nih kalian di pagi hari ini? Jangan lupa ya, sesibuk apapun kalian beraktivitas, sempatkan waktu dulu yuk scroll HP-nya, kunjungi channel Cublak Suweng dan tonton video-video terbarunya. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang politik pastinya hanya untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya dari KPU yang diduga melakukan kecurangan saat verifikasi faktual parpol. Kok bisa? Gimana nih awal mulanya? Nah, jadi gini, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyampaikan adanya indikasi kecurangan pada proses verifikasi faktual parpol yang dilakukan oleh anggota KPU RI di 12 kabupaten kota dan 7 provinsi. Hal itu pun disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih perwakilan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana pada konferensi pers yang digelar pada Minggu 18 Desember 2022 dengan judul Perkembangan Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol Aduan Ramai Anggota KPU RI Harus Diperiksa. Nah, untuk kronologi tanggalnya ya, ini pada awal mulanya pada tanggal 5 November 2022. Setelah melakukan verifikasi faktual parpol, KPU ini menyampaikan ya, KPU dari kabupaten menyerahkan hasil verifikasi faktualnya ke tingkat provinsi. Nah, untuk tahapan kedua pada tanggal 6 November 2022, KPU provinsinya ini melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol untuk seluruh kabupaten kota melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Ketiga, pada tanggal 7 November 2022 esoknya ya, seharusnya waktu ini tuh dijadwalkan untuk agenda penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi faktual parpol oleh KPU provinsi kepada KPU RI. Nah, di sini Kurnia menyebutkan ya, praktik indikasi kecurangan pertama dilakukan oleh anggota KPU RI dengan cara mendesak KPU provinsi melalui video call untuk mengubah status verifikasi parpol dari yang awalnya tidak memenuhi syarat berubah menjadi memenuhi syarat. Jadi di sini yang diduga oleh Kurnia adalah mulai dari KPU RI-nya ini ya, di mana langsung melakukan video call kepada KPU provinsi untuk merubah hasil verifikasi yang tadinya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pemilu tapi berubah menjadi memenuhi syarat. Namun ternyata rencana ini tuh terkendala. Karena apa? Karena beberapa anggota dari KPU daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota ini tuh tidak sepakat untuk melakukan kecurangan tersebut. Menurut Kurnia, model intervensi pun berubah, kali ini melalui Sekretaris Jenderal KPU yang disinyalir memerintahkan Sekretaris Provinsi untuk melakukan hal serupa. Jadi ibarat kata banyak jalan menuju Roma ya, kalau lewat video call KPU RI tidak bisa merubah keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten. Sekarang ada jalan lainnya, yaitu lewat Sekretaris Jenderal KPU yang memerintahkan Sekretaris Provinsi. Lalu caranya gimana? Nah, caranya begini. Sekretaris Provinsi ini memerintahkan pegawai operator SIPOL baik dari kabupaten atau kota untuk mendatangi kantor KPU provinsi, kemudian diminta untuk mengubah status verifikasi partai politik. Gitu caranya. Jadi sekretaris provinsi ini minta pegawai operator SIPOL di bawah ya, di bagian bawah kabupaten atau kota untuk mendatangi KPU provinsinya agar bisa mengubah status verifikasi partai politik. Kabarnya, Sekretaris Jenderal sempat berkomunikasi melalui video call untuk menginstruksikannya secara langsung disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak. Papar Kurnia. Jadi ada ancaman mutasi di balik instruksi ya untuk merubah hasil verifikasi partai politik.
Dikatakan kembali oleh Kurnia bahwa dugaan kecurangan sebagaimana digambarkan pada uraian yang tadi itu tuh menunjukkan praktek lancung, manipulatif, dan koruptif yang dilakukan selama proses verifikasi faktual parpol. Kurnia pun menegaskan model kepemimpinan kelembagaan semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan, selain akan merusak integritas pemilu, juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pesta demokrasi di 2024 mendatang. Kurnia pun juga menuturkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun oleh koalisi, dugaan intimidasi dari KPU RI ke KPU daerah itu melalui dua cara. Pertama, ancaman mutasi yang ditujukan kepada pegawai KPU daerah jika menolak instruksi untuk mengubah status verifikasi parpol. Dan yang kedua dengan intimidasi terhadap jajaran KPU daerah terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah yang akan digelar tahun 2023. Sederhananya, jika menolak instruksi maka tidak akan dipilih sebagai anggota KPU daerah mendatang. Nah, di sini penting diketahui pada tahun 2023 setidaknya 24 provinsi akan menggelar pemilihan anggota KPU yang baru dengan total berjumlah 136 orang. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota terdapat pemilihan sebanyak 317 daerah dengan jumlah 1.585 orang. Kurnia juga menambahkan ya bahwa pada hari Selasa pekan ini anggota KPU daerah melalui tim kuasa hukumnya juga sudah melayangkan somasi kepada KPU. Atas dasar hal tersebut, Kurnia menuturkan kembali bahwa langkah lanjutan dari proses itu adalah melaporkan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam waktu dekat ini. Selain itu, atas dasar serangkaian permasalahan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menuntut beberapa hal ya, di mana yang pertama KPU mengaudit besar-besaran sipol dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Nah, untuk tuntutan yang kedua ya, Komisi 1 DPR memanggil KPU sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan untuk klarifikasi temuan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Ketiga, Presiden Joko Widodo harus memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 tidak dicemari dengan praktek intimidasi, kecurangan, koruptif, dan manipulatif. Nah, jadi itu adalah tuntutan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ya, berdasarkan hasil temuannya yang kemungkinan ada kecurangan dari KPU ya untuk verifikasi faktual parpol. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa LKS like, comment, share, dan support selalu channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.